Sepatu kok bisa jadi nama genre musik ya? Genre musik apaan, bro? Shoegaze. Maneuvers. Kalian pernah denger nggak nama genre musik shoegaze? Apaan sih tuh? Pasti beberapa dari kalian juga bertanya-tanya ya kan? Nah, dulu gue berpikirnya gini, Maneuvers. Ada band nih. Terus tiba-tiba dia nanya sama gue. Om, Bang, lu tahu nggak nama genrenya ini apaan? Karena musiknya itu kayak Britpop atau kayak alternatif gitu, ya gue bilang ya kan, agak-agak Britpop ya. Kagak, Bang. Sekarang tuh udah shoegaze namanya, nama genrenya. Apaan? Shoegaze. Dia bilang gitu. Pikir gue sugesti, tau gak lo? Pikir gue tuh yang wing 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 sugesti gitu ya kan. Ternyata bukan. Shoe sama gaze. Jadi sepatu sama gas gitu. Jadi kayak gini nih, Maneuvers ya. Mereka itu tuh kalau manggung itu ngeliatnya ke sepatu mulu. Fokus aja sama sepatu. Pokoknya nggak ada goyang, nggak ada kemana-mana. Karena gini, Maneuvers, musiknya mereka itu eksperimental. Ada reverb, ada delay-nya, ya kan? Ada chorus-chorusnya. Udah gitu gitarnya itu kalau mau distorsi itu lebih ke fuzzy sama crunch. Nah, itu dikembangin sama mereka. Tapi karena setiap lagu ganti part efek, ya kan? Misalnya verse awal ganti, chorus ganti, mau bridge ganti. Jadi udah, kefokus aja begini aja. Pokoknya natapnya ke bawah aja mulu. Nggak goyang, nggak apa ya, udah. Kayak orang Nahan kayak orang nahan mau pup aja gitu ya kan. Gini aja. Nah ntar tuh ganti-ganti tuh efeknya ini. Tapi keren-keren bandnya. Iya. Nah sebenarnya Maneuvers ya, kalau di eranya baby boomers, Gen X, milenial, zaman kayak Sonic Youth tuh udah ada. Jadi kayak melebih pengembangan daripada The Cure, jadi The Modern lah. Kira-kira seperti itulah gitu loh. Tapi shoegaze ini, Maneuvers ya, di akhir 80-an sampai 90-an itu emang udah ada. Udah ada sebenarnya, Maneuvers. Cuman mungkin nama genrenya ini baru bener-bener diomongin banyak orang gitu, termasuk di Inggris, di Amerika, baru-baru belakangan-belakangan ini. Nah, aliran shoegaze ini nggak begitu lahir begitu aja, bro. Iya, karena akhir tahun 80-an, band seperti My Bloody Valentine, kemudian Ride, itu mereka itu udah kayak OG-nya deh. OG apaan tuh? Original gangster, Jadi original gangster yang gue maksud itu kalau di musik adalah mereka bisa dibilang sebagai pelopor, mereka juga bisa dibilang sebagai yang mempopulerkan shoegaze ini. Nah, bagi orang-orang komunitas shoegaze ya, album yang paling sangat mereka sukai itu albumnya My Bloody Valentine yang Loveless. Kenapa? Soalnya di album Loveless itu gokil-gokilan anak-anak itu. Iya, anak-anak My Bloody Valentine itu benar-benar yang berat. Semua efek tuh dipakai layarnya tuh, berlapis-lapis. Lu dengerin deh. Apakah efek rumah kaca bisa dibilang juga sebagai genre shoegaze? Bisa aja. Bisa aja gitu loh. Tapi kan orang di kita tuh genre shoegaze itu nggak begitu familiar. Pasti sangkutnya kalau nggak Britpop, kalau nggak alternatif, kalau nggak grunge dah. Iya kan? Kalau nggak grunge. Pasti itu. Karena mereka itu dari sound gitarnya aja udah kedengeran deh. Fashionnya aja lah. Dari gaya fashionnya ya kan. Gini, cool gitu. Nyanyinya juga begitu tuh gaya nyanyinya. Kayak semua gue aja gitu. Ya, kayak gitu. Mungkin kalau Maneuvers era baby boomers atau milenial atau Gen X pasti tahu Beck ya kan. Nah, lu lihat deh Beck tuh gimana. Seperti itulah kira-kira tuh
tapi dibikin modern. Nah, kayak gitulah aliran shoegaze maneuvers. Terus lagi nih maneuvers, gue juga ada satu band yang gue suka juga nih ya. Ya, mereka kalau dikatakan shoegaze sih nggak juga sih, tapi gue lebih nyebutnya noise pop gitulah. Nama bandnya itu The Jesus and Mary Chains. Nama bandnya aja keren. Itu tahun 85 loh maneuvers. Jadi ada albumnya yang judulnya Psycho Candy, itu tahun 85. Itu tuh udah main-main nuansa-nuansa yang melodius-melodius gitu. Iya. Nah, kalau spekulasi gue sih ya, kayaknya My Bloody Valentine dan kawan-kawan itu kayaknya juga salah satunya tuh kepicunya sama mereka gitu loh. Soalnya My Bloody Valentine ini kok ada beberapa track-tracknya mereka yang agak mirip. Kayak misalkan reverbnya yang banyak, terus kebanyakan main delay. Dang 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 ding 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 sampai bego. Sampai nggak berhenti-berhenti ya kan. Ding 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 ding. Begitu aja terus ya kan. Tapi itu justru yang makin menariknya mereka. Nah, kemudian ada lagi nih Cocteau Twins. Jadi Cocteau Twins ini vokalisnya nih Elizabeth Fraser. Nah ini memang dream pop nih maneuvers ya. Tapi pasti ada bagian-bagian yang diambil sama mereka juga, yang akhirnya menjadi genre shoegaze. Dan kalau untuk sekarang-sekarang ini, kalau gue perhatiin, shoegaze ini jadi kayak masuk ke ranahnya indie rock maneuvers. Jadi kalau ada event-event komunitas indie rock gitu ya, mereka tuh suka diundang gitu loh. Nah, maneuvers mungkin beberapa juga masih bertanya-tanya juga ya kan gitu loh. Di Indonesia tuh ada nggak sih yang kayak gitu? Ada sebenarnya gitu loh. Cuman ya itu tadi yang gue bilang, mereka mungkin di sini disebut genrenya tuh berbeda gitu loh. Nah disitulah tuh kelebihannya si shoegaze ini. Lu nggak pernah nyangka kan? Sekali lagi, kok nama sepatu ya bisa dijadiin genre musik gitu ya kan? Apa yang nggak mustahil maneuvers? Ya kan, di dunia musik ini yang mustahil-mustahil itu tuh bisa jadi menarik ya kan? Jangankan itu, beberapa band aja yang kadang-kadang namanya yang nyeleneh gitu, genrenya malah jadi genre musik. Kan tumbuhnya suatu genre musik itu kan semua dari media, ya nggak maneuvers? Itulah kenapa maneuvers gue nge-share soal shoegaze, karena beberapa teman-teman nih banyak juga yang minta untuk diangkat genre shoegaze ini gitu loh. Karena di Indonesia tuh masih nggak begitu banyak orang yang tahu kalau mereka itu sebenarnya alirannya adalah shoegaze. Nah sekarang kembali ke maneuvers. Silakan isi kolom-kolom komen-komen di bawah. Dan jangan lupa lo keep stay tune terus di Manuver ID di YouTube. Ya, alright. Salam rancak.